Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, kembali lagi di Renungan Singkat Jemaat Yosodipuro. Kita bersyukur hari yang indah yang Tuhan siapkan kepada kita. Boleh menikmati hari yang baru, dan ini satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita melanjutkan untuk belajar dari Renungan Singkat di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan siapkan. Saat ini kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengerti dan kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita saat ini adalah Puasa Ester. Kita sudah tahu bersama bagaimana cerita Ester di dalam Ester 4 ayatnya yang ke-16 mengatakan seperti ini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun juga akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ketika kita melihat pergumulannya dari Ester, ketika umat-umatnya sementara dalam ancaman untuk dibunuh, maka dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan apa yang dia katakan, yaitu untuk apa? Ketika dia dalam pergumulan, dia mengajak bangsanya untuk berpuasa bagi dia. Apa tujuan puasa Ester ini? Dia mengajak orang-orang yang ada di Susan atau bangsanya untuk berpuasa untuk dia. Supaya apa? Ada mujizat Tuhan. Karena aturan dan undang-undang raja saat itu, ketika raja tidak menyuruh untuk ratu datang, jangan datang sama sekali. Tapi saat ini Ester melawan undang-undang tersebut. Makanya ini adalah satu hal yang bisa mengancam nyawa. Karena di ayat yang tadi kita baca bersama tadi, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sehingga mereka mengadakan puasa 3 hari. Sebagaimana 3 hari lamanya, baik waktu malam dan juga waktu siang. Jadi mereka berpuasa. Dan tujuan puasa ini adalah untuk supaya raja bisa mengulurkan tongkatnya dan mereka pun selamat. Dan apa yang terjadi? Lewat puasa yang mereka lakukan, lewat doa yang mereka lakukan, ketika Ester datang dengan tujuan supaya bisa menyelamatkan bangsanya, doa mereka terkabul. Dan ternyata ketika kita mensinkronkan atau menyambungkan dengan kehidupan kita sekarang ini, di mana kita dalam suatu pergumulan, marilah kita mengandalkan Tuhan. Ingat ketika Ester berpuasa untuk menghadap raja ada di pihaknya. Akhirnya yang mengancam bangsanya itu dimusnahkan. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Ingat, dimanapun kita berada jangan takut. Raja ada di pihak kita. Sekalipun kehidupan kita akan terancam untuk dibunuh karena menjalankan firman Tuhan, tapi ingat, Raja ada di pihak kita. Sehingga kita tidak akan mati dan binasa. Melainkan orang-orang yang mengancam nyawa kita akan dibinasakan. Karena dia menentang Tuhan. Satu pelajaran yang sangat indah yang boleh saya bagikan saat ini, di mana kita tidak usah takut menghadapi dunia yang begitu kejam. Tidak usah takut menghadapi tantangan, penganiayaan ketika kita berdiri dalam kebenaran. Tapi ingat, ketika kita berpuasa, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berada di pihak kita. Seperti Raja berpihak kepada Ester. Sehingga bangsanya selamat. Tidak dibunuh sama orang-orang yang membencinya. Karena itu, mari kita jangan takut dan Tuhan mengajak kita semua mengandalkan Tuhan, karena Raja ada di pihak kita atau Tuhan ada di pihak kita. Biarlah dengan renungan di pagi hari ini kita boleh praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita boleh mengambil satu pelajaran yang sangat penting, bahwa Raja ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa Yesus, amin.